saya bawa 20 karung, saya tumpahin tuh uang. Ayo silahkan diambil, diambil. Sabar, santai bersama Kang Ferry. Jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe di Sawah Ceger Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di acara Sabar, Santai bersama Kang Ferry. Alhamdulillah sekarang Sobat Sawah Ceger dimanapun berada, kita sudah menjalani puasa beberapa lamanya. Dan malam ini saya ditemani oleh Ustadz Lutfi Fajri. Gimana Ustadz? Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Kang Ferry gimana Kang Ferry kabarnya? Alhamdulillah Ustadz Alhamdulillah. kabarnya. Gimana puasanya Aduh, lancar? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Sekarang saya nggak bisa salaman dulu nih sama Ustadz karena kita harus Jaga tetap jarak. prokes. Prokes, betul. Ya. Nah, Sobat Ceger dimanapun berada, kita tetap walaupun kita berkumpul, tetap kita harus jaga yang namanya protokol kesehatan karena pandemi COVID masih terus berlangsung di negara Indonesia ini. Nah, Ustadz, puasa ini kan amalan-amalan kita ini sama Allah ini dilipat gandakan, Ustadz, ya kan? Iya betul. Bulan puasa ini kita segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita perbuat, amalan-amalan kita gitu kan, sama Allah itu betul-betul dicurahkan tuh, Dilipat gandakan. dilipat gandakan rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah betul. itu gitu kan. Sebetulnya seberapa istimewa sih bulan Ramadan ini untuk bagi umat Islam ini, Ustaz? Jadi begini, Kang Ferry ya. Bulan Ramadan ini memang satu momen yang Allah berikan. Satu masa atau satu bulan penuh ini Allah berikan untuk umat muslim, di mana semuanya itu kita bisa dilipat gandakan amalan kita. Mulai dari ya sebagaimana kita tahu ya, kalau Iya. misalnya yang sholat wajib udah jelas akan dilipat gandakan, yang sunnah itu akan dilipat pahalanya itu seperti pahala wajib. Iya. Gitu ya. Ini makanya momen, kalau misalnya seberapa penting momen Ramadan adalah momen terbaik untuk memperbaiki diri. Iya. Gitu. Kadang kan kita gini, kalau kita mau berbuat baik kadang-kadang kita nunggu momen gitu kan. Iya, iya. Nanti kalau misalnya ada kadang-kadang ya, kadang-kadang kurang tepat juga, misalnya nanti kalau udah tua kita mau memperbaiki diri misalnya gitu kan. Nanti kalau udah tua saya tobat gitu kan. Atau misalnya nanti kalau tahun baru saya pengen memulai hidup baru misalnya. Nanti kalau saya sudah nikah saya mau berhenti melakukan maksiat yang selama ini saya lakukan misalnya gitu. Kita butuh momen tertentu untuk memperbaiki diri gitu ya. Nah, ketika masuk bulan Ramadan ini adalah waktu yang tepat sekali sebetulnya untuk kita memperbaiki diri ya. Misalnya contoh aja lah, yang biasanya jarang, mohon maaf ya gitu ya, yang tidak sering sholat berjamaah di masjid misalnya, ya kan? Gitu. Kan kita kadang-kadang malu, misalnya Apalagi kita jarang nih. Apalagi kita kaum laki-laki nih, Betul. jangan sampai menjadi laki-laki yang soleha. Itu dia, Gitu kan. laki-laki soleha yang sholatnya di rumah ya kan. gitu Kadang-kadang kan. kalau kita misalnya jarang sholat di masjid nih, Tiba-tiba kita keluar, ada aja kadang-kadang yang iseng tuh, kadang-kadang ada yang iseng itu biasanya jarang sholat di masjid, tiba-tiba sholat di masjid. Kadang-kadang ada aja teman-teman, udah berubah taubat nih ya, gitu kan. si fulan udah sholat di masjid, awas tuh nanti itu kan ya, masjidnya kadang-kadang roboh gitu kan. itu penyakit juga sebetulnya gitu ya. Kadang-kadang syaitan itu menggoda bukan dari kita langsung, tapi dari orang lain bisa jadi gitu ya. Tapi ketika ada momen bersama seperti Ramadan ini ya kan, semua orang berkumpul di masjid, ya kan, semua orang berjamaah biasa aja. Nah, ketika semua orang berjamaah, kita ikut berjamaah kan, jadi ada momen tuh untuk kita bareng. Yang biasanya nggak ke masjid, semuanya juga ke masjid, saya ikut ke masjid. Nah, ini ada momen seperti ini. Ini Allah adakan seperti ini untuk apa? Untuk perbaikan kita. Nah, maka untuk memancing gitu ya, untuk memotivasi orang-orang beriman agar segera memperbaiki diri, Allah nggak nanggung-nanggung nih di bulan Ramadan. Allah curahkan rahmatnya, Allah berikan maghfirah, ampunan buat mereka yang mau menyambut bulan Ramadan ini. Makanya diberikan sebanyak-banyaknya rahmat di bulan Ramadan, diberikan sebanyak-banyaknya maghfirah, ampunan. Itu dahsyatnya bulan Ramadan itu dahsyatnya. Makanya kalau kita ingin mentadaburi atau ingin meresapi lebih dalam lagi tentang bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh sekali dengan rahmat.
ketika kita beramal di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan untuk memotivasi kita. Gitu. Kadang-kadang kita manusia harus ada ganjarannya untuk beribadah gitu ya. Nah, tapi kan ini yang menjadi masalah itu, termasuk saya pribadi ya, itu kan kadangkala apalagi untuk bangun, kalau Ramadan kan ada sahur, ada salat subuh. Mungkin kalau di 10 hari pertama mungkin saya giat lah ya, karena masih suasananya masuk ke bawah suasana nih. Nah ini nih biasanya nih mungkin untuk sobat-sobat sawah ceger juga ya yang ini ya, itu untuk mensiasati ketika sudah memasuki Ramadan hari ke-11, ke-12 sampai biasanya atau di the last minute ya, gitu kan, hari-hari terakhir gitu, injury time kayak gitu. Itu biasanya kan sudah mulai kendor tuh. Iya, betul. Untuk ibadah tuh udah mulai kendor. Nah, untuk mensiasatinya supaya tetap semangat full, sobat-sobat sawah ceger juga bisa full terus beribadahnya 1 bulan, tidak hanya 1 bulan di bulan Ramadan gitu kan. Ya, tetapi untuk kelanjutannya itu seperti apa itu siasatnya? Nah, ini seru betul sekali nih. Pertanyaan yang sangat perlu kita sama-sama bahas ya, agar ini fenomena seperti ini jangan sampai terjadi. Fenomena ketika di hari-hari pertama bulan Ramadan masjid penuh, pasti itu. Ya kan? Sepekan terakhir sebelum Ramadan ngurangi 2 saf maju. Iya. Maju semua ngurangin kan? Tuh 2 saf. Maju, ya kan? Habis. Ya kan? Nah, ini fenomena sebetulnya. Iya, itu. Ini apa ya? Sebetulnya ini harus kita luruskan. Kenapa? Karena dalam beribadah ini juga harus penting ya. Ini penting kita sampaikan. Jadi dalam beribadah itu tidak kemudian kita ya jamaah rahimakumullah nih, sobat ceger dimanapun berada, yang namanya ibadah penting sekali istiqomah. Salah satu penyebab kita kehilangan istiqomah adalah kita terlalu banyak melakukan ibadah, ya. Jadi satu momen kita langsung banyak ibadahnya, kemudian tidak diiringi dengan bekal keimanan yang mantap. Jadi dalam beribadah sebetulnya juga Rasulullah dalam memerintahkan kita beribadah itu standar aja. Bahkan dalam satu hadis dikatakan innal afdalul a'mal ya, sebaik-baiknya amal ahabul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Jadi sebaik-baiknya amal adalah yang sedikit tetapi istiqomah. Jadi bukan banyak di awal bulan kita sholat banyak, 1 pekan 2 pekan turun, itu bukan istiqomah. Tapi kalau yang namanya ibadah itu kan harus sedikit ada dipaksakan dari diri kitanya sendiri kan. Betul. Ya, tetapi ketika kita memaksakan untuk beribadah ya, silakan memaksakan ibadah dengan syarat kita harus bisa continue dalam melakukan ibadah tersebut. Makanya ketika kita berada di awal Ramadan, silahkan banyak ya, itu lebih bagus. Tetapi kalau kita memasuki bulan Ramadan, makanya di awal bulan Ramadan kita niatkan biar bisa istiqomah. Ini doa ini penting sekali. Nah, sebelum bulan Ramadan banyak sekali Kang Ferry ya, orang menyampaikan tentang keutamaan bulan Ramadan, tetapi saya mohon maaf sekali jarang sekali yang mengingatkan untuk sebelum masuk bulan Ramadan itu kita harus berazam. Artinya bertekad dalam hati kita, mohon kepada Allah, ya Allah, ketika saya masuk bulan Ramadan, tolong istiqomahkan saya. Nah ini penting sekali, sebelum bulan Ramadan kita minta kepada Allah, sehingga nanti ketika kita masuk di bulan Ramadan kita akan pelan-pelan istiqomah. Nah, berarti untuk sobat-sobat sawah ceger ada 2 poin nih yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama itu kita harus azam, berarti ya, harus bertekad nih ya dalam diri hati kita, ya kan, untuk yang masuk ke poin 2 tuh, untuk bisa mencapai istiqomah dalam beribadah. Al-istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih tinggi daripada 1000 karomah. Karena istiqomah ini subhanallah tinggi. Kita berdoa setiap hari 17 kali dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim apa? Istiqomah. Kita meminta hidayah, ya Allah, jalan keistiqomahan. Karena kebanyakan kita di dalam beribadah kemudian futur, istilahnya futur itu kendor. Kalau bahasa kitanya kendor ya. Kalau bahasa Tapi kalau di Arab itu futur itu makanan tuh. Futur pakai to. Nah, kalau futur pakai ta itu kendor artinya. Nah, ini jangan sampai kita kendor. Kenapa? Makanya kita beribadah ya udah
nggak usah terlalu dipaksakan ya, untuk bangkitnya dipaksakan, tetapi perlu diistiqomahkan gitu. Jangan sampai kita tadi ya di bulan Ramadan aja udah seperti itu kan, di awal kita semangat, di akhir bulan Ramadan kita kendor. Bagaimana nanti begitu di luar bulan Ramadan? Ini kan kita khawatir. Di bulan Ramadan ya alhamdulillah sih masih melakukan ibadah di bulan Ramadan, tetapi kan yang kita cari adalah keistiqomahan. Seperti itu. Nah, itu sobat-sobat sawah ceger. Ya kan? Jadi kita ini ngobrol nggak usah yang serius-serius, tapi yang penting santainya ya. Penting dapat ilmunya. Yang penting dapat ilmunya itu. Sedikit tapi diamalkan itu. Nah, selain itu kan kita sudah bahas nih terkait masalah rahmatnya Allah ya di bulan Ramadan ini. Nah, untuk mencapai magfirahnya, ini seperti apa? Jadi tadi kita udah bilang rahmatnya Allah besar di bulan Ramadan. Magfirahnya Allah melimpah ruah di bulan Ramadan. Jadi ada satu hadis mengatakan ya di dalam satu riwayat, jangan sampai kita menjadi orang yang masuk bulan Ramadan tetapi kemudian tidak mendapatkan ampunan. Kalau sampai kita berada di bulan Ramadan ya, sebab kalau kita bahasa di sini panjang. Jadi hadis ini mengatakan bahwasanya ketika kita berada di bulan Ramadan, kita nggak mendapat ampunan, fa'abadahullah, Allah akan menjauhkan kita dari rahmat. Ya, kawan-kawan sahabat ceger nih, jadi kita perlu perhatikan ketika kita berada di bulan Ramadan nggak mendapatkan ampunan, ini hati-hati. Ini Allah akan menjauhkan dari ini menarik ini. rahmat Allah. Kenapa? Kenapa? Kayak begini, tadi kan rahmat Allah banyak, ya kan? Kemudian magfirah Allah banyak. Kita ambil contoh lah, misalnya sahabat ceger nih, sobat ceger dan Kang Ferry misalnya. Saya misalnya punya uang 20 karung lah, banyak ya, 20 karung kan. Uang 20 karung. Siapa tahu recehan semua tuh ya. Iya, tapi ini isinya 100 ribuan, merahan tuh, merahan semua isinya. 20 karung banyak nggak? Banyak. Misalnya di sini kita ada beberapa orang nih ya di tempat ini. Saya bawa 20 karung, saya tumpahin tuh uang. Ayo silahkan diambil. Saya tanya Kang Ferry dapat berapa tadi saya naburin uang? Kang Ferry bilang saya dapat 3 miliar. Wah, banyak. Berarti Kang Ferry sungguh-sungguh tuh ngambilnya, ya kan? Usahanya 3 miliar ya kan? Saya tanya si Fulan nih misalnya, yang sobat ceger yang ada di ruangan ini juga saya kasih juga gitu, terserah ambil. Saya tanya dapat berapa? 200 juta. Lumayan, walaupun sedikit. Betul. Ada satu orang nih di ruangan uang sebanyak 20 karung kan? Banyak nggak? Ada saya tanya dapat berapa? 100 ribu. Nggak dapat, bahkan nggak dapat. Oh, bahkan nggak dapat. Uang banyak begini nggak dapat, kebangetan nggak? Wah, ya sangat-sangat kebangetan banget ya kan. Padahal dia sambil tidur gini dapat 100 asal ribu. Gini aja. Asal mau berusaha ya kan. Asal mau usaha. Makanya kalau seandainya nggak dapat, kebangetan nggak? Kebangetan itu analoginya. Ketika berada di bulan Ramadan, magfirah itu banyak banget. Kan? Kita melakukan ibadah sedikit saja ikhlas, magfirah, rahmat, ya kan? Nah, maka tinggal kita, ayo kita sahabat ceger, kemudian kita semua yang ada di sini, gitu kan? Mari sama-sama kita memanfaatkan, mengoptimalkan waktu yang ada di bulan Ramadan ini. Berarti benang merah dari obrolan kita malam ini, sobat ceger, itu kan, mumpung kita di bulan Ramadan yang penuh rahmat dan penuh magfirah dari limpahan dari Gusti Allah, gitu kan, kita harus tetap bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah puasa, baik itu di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Sobat ceger harus selalu beribadah, harus selalu tekun beribadah. Biar apa? Biar kita selalu mendapatkan rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya nih Kang Ustadz Lutfi, sebetulnya saya masih pengen ini ngobrol-ngobrol jauh panjang lebar. Kerasa ya? Iya, hanya kebetulan ini sudah waktunya udah mau memasuki sholat isya dan terus lanjut ke sholat taraweh gitu kan. Kita sudahi saja dulu obrolan kita. Nanti kalau misalnya ada waktu dan kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Kang Ustadz, ya kan. Oke, selamat malam, sampai jumpa lagi sobat-sobat sawah ceger dimanapun Anda berada. Bisa nanti kita ketemu lagi. Atau kalau misalnya ada yang mau komen-komen di
channel kita, silahkan tuliskan komen, tapi jangan lupa like, share-nya, sama subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.